اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Serta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak akan menyampaikan hafalan kemarin surah At-Takwir ayat pertama sampai 14. Sebelum Bapak jelaskan, sebelum Bapak menyampaikan, Bapak akan menerangkan penjelasan tentang musyafahah. Musyafahah itu adalah bacaan antara guru dan murid, ya, antara guru dan murid. Biasanya disebut musyafahah atau talaki. Kalau di sekolah murid, ya, sebutan murid itu siswa atau peserta didik. Kalau di pesantren biasanya penyebutannya adalah santri, santriwati. Santri buat laki-laki, santriwati buat perempuan. Setelah ini yang digunakan Allah Subhanahu wa taala, musyafahah atau talaki, ya, biasanya ketika kalian di sekolah harus musyafahah antara guru dan murid. Karena kita jarak jauh, ya, pembelajaran kita jarak jauh, maka musyafahah itu, ya, diganti, ya, sebelum menghafal itu diganti dengan kalian di rumah, ya. Jadi belajarnya tetap di rumah, tetapi dinamakan tetap musyafahah. Itu penjelasan tentang musyafahah atau talaki. Karena ketika kalian membaca Al-Quran, kalian melihat guru membaca dengan suara atau dengan mimik yang sesuai dengan huruf-huruf yang ada di surah yang akan dihafalkan. Serta demikian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kalian kemarin telah menghafalkan surah At-Takwir sampai 1 sampai 14. Adapun video-video yang telah kalian kirim itu Bapak sudah melihatnya, ya, sudah mengeceknya, ya, tetapi bacaannya masih banyak yang keliru, ya, masih banyak yang tertukar. Ya, Bapak akan jelaskan untuk surah At-Takwir dari 1 sampai 14, ya, bagaimana cara membacanya, ya, tidak boleh asal-asalan. Seperti yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, kalian perhatikan bacaan Bapak dan penjelasan, ya, cara membacanya. Ya, nanti Bapak akan memberikan hukum tajwidnya yang sudah kalian pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, ya, idza syamsu kuwirat, ya, ini ayat pertama. Ketika ada tasydid, ya, harus ditekan idza syamsu kuwirat.
tapi tidak digentak ya, tidak boleh digentak. Idza syamsu kuwirat, yaitu ayat pertama. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzan nujumu kadarat. Ya, ketika ada nun bertasydid dan mim bertasydid, maka harus ditahan. Lalu selanjutnya nun sukun bertemu kaf itu harus ditahan ya cara bacanya, karena itu hukumnya adalah ikhfa hakiki ya. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat ya, kadarat ya, di akhirnya tidak boleh dipanjangin ya, karena dia bukan hukumnya maka disukun. Kadarot ya, jangan dipanjangin. Serta didik yang mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ketiga, wa idzal jibalu suyirat, wa idzal jibalu suyirat ya. Diperhatikan ayat ketiga, jangan fujirat ya. Wa idzal jibalu suyirat, ditekan di akhirnya karena ada tasydid. Suyirat ya, suyirat ya, suyirat ditekan ya. Itu ayat keempat. Ayat ketiga. Ayat keempat wa idzal isyaru uttilat, wa idzal isyaru uttilat, kain uttilat ya. Itu ayat keempat. Ayat kelima, wa idzal wuhusyu husyirat, wa idzal wuhusyu husyirat ya. Itu ya, jadi ditekan setiap ada tasydid ya, kecuali ada nun sukun atau tanwin, maka gantung hukum huruf selanjutnya itu. Lalu ayat ke-6, wa idzal biharu sujjirat ya, wa idzal biharu sujjirat ya. Di sini Bapak kemarin sudah menyampaikan ya, ini sama dengan ya, awalnya sama dengan surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar sujjirat ya, kalau at-takwir itu sujjirat, kalau surah Al-Infitar fujirat ya. Ditekan juga di situ karena ada tasydid. Lalu ayat ke-7, wa idzan nufusu zuwijat, wa idzan nufusu zuwijat ya, ditahan di huruf nun karena nun bertasydid ya. Nun bertasydid atau mim bertasydid dinamakan hukumnya tajibul gunnah ya. Kalian baru nun sukun atau tanwin, masih ikhfa hakiki. Insyaallah nanti akan diajarkan oleh guru tahsinnya. Lanjut ayat ke-8, wa idzal mau'udatu su'ilat, wa idzal mau'udatu su'ilat ya. Mau ya, itu panjang, 2 harokat ya, atau satu alif. Ayat selanjutnya ayat 9, bi ayyi ya, ditekan di situ ya. Bi ayyi dzambin qutilat ya, dzambin qutilat ya. Nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ba dinamakan iklab. Iklab itu artinya membalik dan ditahan 2 harokat
Cara membacanya, bibirnya dibuka sedikit, jangan ngatuk atau rapat. Dambi, dambi, bukan zambi. Ya, tetap masuk di hidung atau didengungkan, tetapi tidak boleh ngatuk. Zambi. Ya, itu ayat 9. Ayat 10. Wa idza suhufu nusyirat. Ya, wa idza suhufu nusyirat. Ya, penyebutan huruf so-nya ya, so tebal, bukan sa, bukan sa. Ya, so ya. Tuh. Lalu ayat 11, wa idza samaa'u kusyitat. Ya, ada huruf mad diikuti dengan hamzah dalam satu kalimat, yaitu panjang. Sama'u bacanya 4 atau 5 harokat. Ya. Cara menghitungnya mudah. Ya, kalian tinggal menghitung dengan tangan. Ya. Caranya wa idza sama 4 5 rakaat. Wa idza samaa'u kusyitat. Ya, itu ya. Lalu ayat 12, wa idzal jahimu su'irat. Ya, wa idzal jahimu su'irat. Ya, di situ ainnya bertasydid. Su'irat. Ya, bukan su'irat. Tetapi bacanya su'irat. Ya. Lalu ayat 13, wa idzal jannatu uzlifat. Jannatu, ya, di situ ada nun bertasydid, maka ditahan 2 harokat. Gitu. Ya. Ayat 14 yang terakhir. Alimat nafsum ma ahdarat, ma ahdarat. Ya, itu ada huruf mad diikuti dengan hamzah dalam 2 kalimat. Ya, dibacanya ma, ya, sama seperti yang di atas. Kalau di atas tadi wa idzas samaa'u kusyitat, kalau satu kalimat hukumnya mad wajib mutasil. Kalau 2 kalimat wa alimat nafsum ma ahdarat. Ya, itu. Jadi bacanya sama juga 4 atau 5 rakaat, cuman berbeda nama hukumnya. Setelah didik yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kalian sudah menyetorkan hafalannya, ya, sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya. Bapak tahu kalian ingin menghafalkan lebih giat lagi. Ya. Bapak hanya memberikan motivasi ketika menghafal, maka niat paling utama itu niat, ya. Paling utama niat kita itu ikhlas, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu intinya, inti. Tapi kalian juga harus berdoa dan ikhtiar. Ya, ikhtiar itu yang dimaksud berusaha. Kalau tidak dihafalkan, tidak akan hafal. Ilmu itu kalau tidak dipelajari, tidak dihafalkan, tidak akan masuk ke otak kita. Ya, karena otak kita itu ada yang kanan, ada yang kiri. Ya, kalau masuk ke otak kanan, insya Allah dari kecil sampai
tua, ya itu tidak akan lupa. Ya, gitu. Mumpung kalian masih mudah semuanya untuk menghafalkan Al-Quran, ya semuanya. Ya, insya Allah ketika orang yang hafal Al-Quran, ya Allah akan memberikan ya mahkota kepada orang tua kalian. Dan mahkota itu terangnya itu seperti terangnya matahari. Ya, lebih terang daripada matahari. Ya, coba bayangin, lebih terang matahari bagaimana? Ya, kita aja ketika melihat matahari itu silau, ya tidak akan terlihat kecuali pakai kacamata hitam. Ya, nah itu lebih terang lagi ketika orang yang menghafalkan Al-Quran. Ya, orang sudah hafal, sudah hafil, ya insya Allah akan memberikan keutamaannya. Yang pertama itu mahkota, yang kedua adalah keutamaannya Allah akan memberikan 10 orang ya bisa masuk surga. Jadi bukan orang tua kalian juga bisa mengajak orang 10 orang. Ya, itu insya Allah luar biasa. Ya, tetap semangat ya, untuk menghafalkan Al-Quran. Ya, niat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya mudah-mudahan Bapak doakan semuanya jadi hafiz Al-Quran. Hafiz buat laki-laki, hafizullah buat yang perempuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.